Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Nasruddin Haitami SHMH dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di sesi online pada pertemuan hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun materi yang akan kami bahas adalah mengenai konsumen dan pelaku usaha di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Julfa Fatur Rahman yang akan bertugas sebagai moderator pada pertemuan hari ini. Adapun kelompok kami dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Ahmad Aufa Mustahdi, yang kedua Ahmad Julfa Fatur Rahman, saya sendiri, yang ketiga Alfi Hanifiatul Baita, yang keempat Anissa Rahmawati, yang kelima Aura Syafa Amelianur, dan yang keenam Desi Nurfitri. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama mengenai perlindungan konsumen di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Desi Nurfitri. Kepada Desi Nurfitri dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa konsumen itu merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 UU PK bahwa pelaku usaha itu merupakan setiap orang, perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai dikenal saat adanya gerakan serupa yang terdapat di Amerika Serikat, yang dimana pada kurun waktu itu, yakni pada 11 Mei 1973, terdapat sebuah yayasan yang dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia, yakni Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kelima asas tersebut yang pertama ada asas manfaat, yaitu segala upaya pada penyelenggaraan perlindungan konsumen yang wajib menaruh manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha keseluruhan. Yang kedua ada asas keadilan yang tujuannya itu agar seluruh partisipasi rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha agar hak dan kewajibannya diperoleh secara adil. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan, tujuannya agar di antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual mendapatkan sebuah keseimbangan. Yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen yang tujuannya agar seorang konsumen itu dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan bisa mendapatkan sebuah jaminan atas keamanan dan keselamatan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah asas kepastian hukum. Yang diharapkan dengan adanya asas ini, hukum dapat ditaati, keadilan dapat diperoleh dan didapatkannya sebuah jaminan dari negara berupa suatu kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Upaya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen lebih mudah dilaksanakan dengan adanya YLKI tersebut, karena lembaga ini tidak hanya sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, tapi juga sekaligus mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desi Nurfitri atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, materi mengenai hak dan kewajiban konsumen yang akan disampaikan oleh Anissa Rahmawati. Kepada Anissa, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Pembahasan selanjutnya yaitu hak dan kewajiban konsumen. Poin pertama yaitu hak konsumen. Hak-hak konsumen dapat diakui dan yang kemudian di Indonesia telah direalisasikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 4 hak dasar konsumen yang dikenal secara umum. Yang pertama, hak untuk mendapatkan keamanan atau the right to safety. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Contohnya pada bidang makanan dan minuman yang dikonsumsi itu harus aman bagi kesehatan konsumen. Produk makanan yang aman berarti produk tersebut memiliki standar kesehatan, gizi, dan sanitasi serta tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan. 2. Hak untuk mendapatkan informasi atau the right to be informed. Konsumen dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi sejelas mungkin tentang suatu produk atau jasa yang akan dikonsumsi. Informasi ini diperlukan oleh konsumen untuk memutuskan membeli atau tidaknya. Karena jika terjadi resiko yang buruk akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan oleh konsumen tersebut. Artinya, konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri negatif dari suatu produknya. 3. Hak untuk memilih atau the right to choose. Konsumen memiliki hak untuk mengakses dan memilih produk atau jasa pada tingkat harga yang wajar. Konsumen tidak boleh ditekan atau dipaksa untuk melakukan pilihan tertentu yang akan merugikan dirinya. Jenis pasar yang dihadapi oleh konsumen akan menentukan apakah konsumen tersebut bebas memilih atau tidak terkait produk atau jasa tersebut. Dan yang keempat, hak untuk didengarkan atau the right to be heard. Konsumen memiliki hak untuk didengarkan kebutuhannya, karena hak ini terkait dengan hak untuk memperoleh informasi. Dengan memahami hak konsumen dan mengenali produk yang akan dibeli, akan memastikan informasi yang akan diterima oleh konsumen tersebut. Dan dipastikan uangnya cukup untuk membayar produk yang akan dibeli agar penjual juga dapat memperoleh haknya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kewajiban konsumen. Selain hak, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal atau bahkan dirugikan dari barang atau jasa tersebut. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut banyak terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Sehingga dihimbau untuk konsumen agar mengikuti arahan petunjuk informasi yang telah disediakan. 2. Beretikat baik dalam melakukan sebuah transaksi pembelian barang atau jasa. Tidak jarang pula konsumen tidak beretikat baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan halayak umum dan secara tidak langsung konsumen tersebut telah merampas hak milik orang lain. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ketentuan ini sudah jelas, yaitu dimaknai dengan ada uang dan ada barang. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan tidak bersebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Rahmawati atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, materi mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yang akan disampaikan oleh Alfi Hanifiatul Baita. Kepada Alfi, dengan segala hormat, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Yang pertama yaitu hak pelaku usaha. Menurut pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Hak Pelaku Usaha terdapat 5 hak. Di antaranya yang pertama, hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan syarat dan nilai tukar yang disepakati atas barang dan atau jasa yang dipertukarkan. 2. Hak atas perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang jahat. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri yang tepat dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. 4. Hak untuk memulihkan reputasi. 5. Hak diatur oleh hukum dan peraturan lainnya. Yang selanjutnya yaitu kewajiban dari pelaku usaha. Next.
Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha meliputi 1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. 3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara adil dan jujur. 4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau ditempatkan di pasar berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku terhadap barang atau jasa tersebut. 5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa atau mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau jaminan atas barang yang diproduksi atau dipasarkan. 6. Mengganti kerugian yang timbul dari penggunaan dan penggunaan barang atau jasa yang dipertukarkan. Yang terakhir, mengganti rugi atau mengganti jika barang atau jasa yang diterima digunakan tidak sesuai dengan perjanjian. Yang selanjutnya, tentang perbuatan yang dilarang berdasarkan UU PK. Next. Larangan yang terdapat ini dituangkan dalam bab 4 pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 yang dimana termuat dalam nomor 1, larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi yang terdapat dalam pasal 8 yang memuat tidak memenuhi standar dan peraturan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah hitungan sesuai dalam label atau etika barang tersebut. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan. Yang keempat, tidak sesuai untuk memenuhi kondisi, jaminan hak istimewa atau kinerja. Yang kelima, tidak sesuai dengan kualitas, kadar, komposisi, pengolahan, gaya, mode, atau tujuan tertentu. Yang keenam, tidak memenuhi janji yang tercantum dalam label, keterangan, iklan, atau promosi barang atau jasa. Yang ketujuh, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Yang kedelapan, tidak kepatuhan terhadap peraturan tentang produksi halal. Yang kesembilan, tidak melabeli atau mendeskripsikan barang yang memuat nama produk. Yang ke-10, tidak memuat keterangan atau petunjuk penggunaan barang di Indonesia. Yang kedua, yaitu larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran, termuat dalam pasal 9 sampai 16. Pasal 9 ayat 1, melarang pedagang menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan barang atau jasa secara tidak benar. Pasal 10, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku perdagangan yang menawarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk dipasarkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai penggunaan barang atau jasa. Pasal 11 UU PK mengatur bahwa penjualan dilakukan dengan cara jual beli atau lelang. Pasal 12, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan harga atau tarif tertentu untuk jangka waktu dan jumlah tertentu. Pasal 13, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma. Pasal 14, berkaitan dengan pemberian hadiah atau undian, sambil menawarkan barang dagangan dengan tidak menarik hadiah setelah jangka waktu yang dijanjikan. Pasal 15 mengatur bahwa penyediaan barang atau jasa oleh pelaku usaha dengan paksaan atau cara lain dapat mengakibatkan cacat fisik dan mental bagi konsumen. Dan pasal 16 mengatur bahwa penyelenggara yang menyediakan barang dan jasa melalui pesanan harus memenuhi pesanan dan waktu penyelesaian yang disepakati. Yang selanjutnya yaitu larangan bagi pelaku usaha periklanan yang termuat dalam pasal 17, di mana adanya tindakan kurang baik antara konsumen, kuantitas, bahan pokok, nilai guna, harga barang atau jasa dan proses penerimaannya, kemudian penipuan jaminan atas barang atau jasa, memuat informasi yang tidak benar mengenai barang atau jasa, tidak memuat informasi tentang risiko yang terkait dengan penggunaan barang atau jasa. Yang kelima, memanfaatkan suatu peristiwa atau seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau persetujuan dari pihak yang berperkara. Dan yang terakhir,
pelanggaran etika atau hukum publisitas. Jika pelaku usaha dalam mengelola usahanya melanggar larangan-larangan dan menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti rugi ini berupa bayaran pengembalian uang atau mengganti barang atau jasa yang sejenis sesuai dengan apa yang dirugikan konsumen. Namun, pada pasal 27 UU PK mengatur bahwa pelaku perdagangan yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian apabila terbukti barang tidak boleh diedarkan, cacat barang di kemudian hari atau ketidakpatuhan aturan, kelalaian konsumen, dan berakhirnya jangka waktu penuntutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alfi Hanifiatul Baita atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, materi mengenai penyelesaian sengketa dan pentingnya pelindungan konsumen dan hambatan dalam pelaksanaan pelindungan konsumen di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Aufa Mustahdi. Kepada Aufa, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan medianya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya itu tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah solusi dari masalah antara partai dan lain-lain. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua jalur. Yang pertama dari proses peradilan atau pengadilan dan proses di luar proses pengadilan atau ekstrajudisial. Setelah kegagalan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan adalah pilihan terakhir bagi para pihak dalam perselisihan sesuai dengan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Ada penyelesaian sengketa alternatif dari 5 pilihan. Yang pertama ada nasihat, yang dimana nasihat itu tindakan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan penasihat. Yang kedua ada negosiasi. Negosiasi ini rekonsiliasi di luar pengadilan untuk solusi damai berdasarkan kerjasama yang lebih harmonis. Yang ketiga ada mediasi, yang dimana mediasi ini kesepakatan negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Yang keempat itu ada arbitrase, yang dimana arbitrase ini penyelesaian perselisihan dibantu oleh seorang arbiter yang bertanggung jawab untuk menengahi antara para pihak untuk menemukan solusi dan mencapai kesepakatan antara para pihak. Dan yang terakhir ada penilaian ahli, yang dimana penilaian ahli ini adalah pendapat ahli tentang apa yang secara teknis sesuai dengan kompatibel dengan disiplin. Namun dalam perkembangannya terdapat pula bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata merupakan salah satu metode penyelesaian secara yudisial. Misalnya mediasi. Dari pasal ini kita dapat melihat bahwa mediasi merupakan penyelesaian di luar pengadilan. Namun dalam perkembangannya mediasi berlangsung di pengadilan. Menurut pasal 1 ayat 1 arbitrase dan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Alternatif Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian arbitrase dibuat oleh arbitrase di luar pengadilan, yaitu melalui surat dari para pihak yang bersengketa. Selanjutnya. Selanjutnya pentingnya perlindungan dan hambatan. Hukum perlindungan konsumen ini adalah hukum yang mengandung prinsip-prinsip peraturan dan lagi mengandung sifat pelindung kepentingan konsumen. Hak milik konsumen juga ciptakan rasa nyaman kepada kegiatan komersial. Jadi hak cipta hukum konsumen atau hukum konsumen ditafsirkan sebagai badan legislasi, hak kewajiban konsumen dan produsen untuk mencapai hasil usaha kebutuhannya. Undang-Undang Pelindung Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Republik Indonesia disetujui pada tanggal 20 April 1999. Konstitusi Perlindungan Konsumen harus memperlihatkan atau memperhatikan keuntungan terbesar untuk keduanya, pihak konsumen atau operator ekonomi, penjual dan pembeli. Jadi tidak ada suatu pihak status yang lebih tinggi daripada pihak lain.
Selanjutnya, pentingnya hukum perlindungan konsumen bagi penjual. Kepentingan konsumen untuk melindunginya, tetapi ada undang-undang perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk membunuh pelaku bisnis. Adanya undang-undang perlindungan konsumen ini supaya motivasi yang lebih tinggi dari para pelaku ekonomi diharapkan lebih kompetitif, perhatikan kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen sangat penting bagi penjual pelaku usaha karena penjual bisa mencegahnya lakukan apa yang dilarang oleh hukum. Sebagai konsumen juga dapat mencegah hilangnya pembeli. Untuk penjual memahami hukum perlindungan konsumen, dengan begitu mereka tidak akan melanggar hukum jual sesuai aturan yang diasumsikan. Di bawah ini adalah contoh isi undang-undang yang diwajibkan oleh penjual sebagai pengusaha agar dapat dimengerti untuk tidak melakukan apa-apa nanti. Ini merupakan kerugian bagi pembeli selaku konsumen. Contohnya dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Yang pertama ada asas manfaat, yang kedua ada asas keadilan, yang ketiga ada asas keseimbangan, dan yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan. Lanjutnya. Dan selanjutnya itu pentingnya hukum perlindungan konsumen bagi pembeli. Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli sangatlah penting. Kegiatan utama transaksi penjualan itu bisa menciptakan keamanan, mencegah kerugian pembeli sebagai konsumen. Kapan pembeli juga menyadari keberadaan undang-undang hak produk dengan pemberitahuan sebelumnya atau yang cocok sesuai janji penjual. Pembeli sebagai konsumen dan penjual karena pengusaha berhak menerima manfaat, tidak berbahaya dan tidak merugikan. Juga berbagi informasi akan menjadi ukuran yang penting bagi pelaku usaha untuk konsumen guna dapatkan kepercayaan dan kenyamanan kepada konsumen sebagai pengguna produk atau produk yang Anda beli. Untuk selanjutnya, hambatan. Indonesia meratifikasi perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk kesepakatan pada aspek hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan dan menentukan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 di bawah ini akan membuat tentunya dalam pelaksanaan dari menuntut dan selalu memperhatikan perlindungan terhadap konsumen. Pada kenyataannya itu menyebabkan perlindungan konsumen bagaimanapun masih beragam masalah. Isu-isu tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain struktur hukum, materi hukum, budaya hukum, dan birokrasi. Secara keseluruhan adalah halangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen bahkan kurang menyadari hak-hak mereka. Pendidikan konsumen yang rendah, tidak ada yang berbicara tentang bagaimana konsumen Indonesia bersiap menghadapi pasar bebas. Masih lemahnya direktur di bidang standarisasi kualitas produk. Kelemahan produk hukum jika para pelaku usaha perlindungan konsumen dari merasa salah, mereka mengalami kehilangan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama itu perdagangan didasarkan pada prinsip yang dimiliki bersama oleh ekonomi dan kebutuhan konsumen dan saling ketergantungan. Dan untuk jangka pendek dan jangka panjang, karena dibutuhkan perlindungan hukum yang seimbang. Langkah yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dirumuskan konstitusi. Revisi dari sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen selaku memperhatikan keseimbangan kepentingan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan internasional dari operator ekonomi dan konsumen. Langkah selanjutnya itu langkah-langkah perlindungan konsumen tidak dimaksudkan membunuh pelaku ekonomi. Sebaliknya, pelindungan konsumen bisa menjadi sehat, mempromosikan lingkungan bisnis, mendorong menciptakan suatu perusahaan yang kompetitif dan menawarkan produk dan atau kualitas layanan. Langkah yang keempat, aparat penegak hukum harus jujur dan memantau, menangani dan menyelesaikan pelanggaran yang disebabkan oleh pengenaan sanksi yang signifikan terhadap yang dikenakan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran tersebut. Langkah yang kelima, hukum yang terbentuk adalah metode respon sehingga dapat mengatasi masalah yang muncul.
Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Aufa Mustadi atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang akan disampaikan oleh Aura Syafa Amalianur. Kepada Aura dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi yang sudah diuraikan. Mengenai pentingnya perlindungan konsumen saat ini, pada masa globalisasi terhadap haknya yang bersifat universal bagi masyarakat banyak dan bersifat khusus, pemerintah terus berusaha mengontrol dan mengawasi untuk mewujudkan sistem yang mendukung agar pihak yang saling berkaitan dengan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat luas dan tidak ada pihak yang dirugikan. Perlindungan konsumen adalah rangkaian upaya yang menjamin adanya sesuatu kepastian hukum agar konsumen mendapatkan perlindungan sebagaimana asas-asas yang terdapat dalam perlindungan konsumen. Agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan yang merata, pemerintah sedemikian rupa mengatur hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha dan juga termasuk perbuatan yang dilarang berdasarkan UU PK. Kemudian dalam permasalahan sengketa, terdapat pasal yang telah diatur untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Penyelesaian sengketa terdiri dari 2 jalur, yakni proses peradilan atau pengadilan dan proses di luar proses hukum atau ekstrajudisial. Setelah kegagalan prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan adalah pilihan terakhir bagi pihak dalam perselisihan. Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengandung prinsip-prinsip peraturan dan mengandung sifat pelindung untuk kepentingan konsumen, hak milik konsumen, juga ciptakan rasa aman dan nyaman kegiatan komersial. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen, mulai dari struktur hukum, materi hukum, budaya hukum, dan birokrasi. Secara keseluruhan adalah halangan untuk dalam pelaksanaan UU PK. Sekian dari kesimpulan yang dapat saya berikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aura Syafa Amalianur atas pemaparan kesimpulannya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 3. Saya mewakili seluruh anggota kelompok. Mohon maaf apabila ada kesilapan atau kesalahan kata ataupun ada sifat yang kurang berkenan. Untuk ini saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.